Belum kelar kasus pembunuhan Brigadir J, Polri kembali dituduh rekayasa kasus pembunuhan Purnawirawan TNI di Lembang sampai ada tuduhan suap. Motif pelaku melakukan penganiayaan karena kesal terhadap korban yang tidak terima ditegur parkir di depan rumahnya. Ada upaya-upaya Polsek setempat untuk merekayasa kejadian dengan meminta damai kepada keluarga almarhum dengan alasan bahwa pelaku adalah orang kuat, di mana dalam pemeriksaan pendalaman terdapat penambahan jumlah saksi yang tadinya 3 orang menjadi 12 orang, serta telah dilakukan beberapa pemeriksaan terhadap CCTV. Dari pemeriksaan pendalaman tersebut didapatkan beberapa fakta-fakta baru, seperti dari keterangan awal yang diberikan oleh para tersangka dan juga para saksi terdapat kebohongan. Di antaranya seperti ada penyampaian bahwa sebelum kejadian tersangka diludahin oleh korban, ternyata itu tidak ada. Jadi omong kosong ini semua sebetulnya. Kita ini sudah tidak jadi negara hukum. Kita ini nggak ada lagi negara hukum. Ini negara preman semua. Sebentar lagi ini kita saling makan, saling bunuh. Yang ketawa hari ini karena belum jadi korban saja. Sebentar lagi Anda jadi korban. Kan itu saja sebetulnya. Ya, negeri ini negeri vigilante. Ya. Itu presidennya tersenyum kemana, ada masalah besar, masalah apa, dia nggak ngerti ini urusan. Tentu kita semua berharap kepolisian dalam hal ini harus terbuka dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Karena kami, para mantan TNI atau para purnawirawan, akan setia mengawal kasus ini sampai terang dan terbuka secara transparan sampai dengan hukum yang diputuskan oleh pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukan. Instansi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sedang menjadi pembicaraan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Kini Kepolisian Republik Indonesia kembali disorot terkait kasus pembunuhan seorang purnawirawan TNI di Lembang. Disebut ada tuduhan suap dan dugaan rekayasa kepada Polri dalam kasus pembunuhan purnawirawan TNI di Lembang itu. Bagaimana kronologinya? Dilansir dari kompas.com pada Selasa 23 Agustus 2022, seorang purnawirawan TNI tewas di Lembang, Bandung Barat. Korban adalah Letkol TNI Pur Muhammad Mubin, 63 tahun. Letkol Inf Muhammad Mubin dibunuh oleh pria berinisial HH, pemilik toko di kawasan Lembang, diduga dengan cara ditusuk. Korban sempat mencoba mencari pertolongan pertama dengan cara mengendarai mobil. Namun luka tusukan di sekujur tubuh korban membuat korban kehabisan darah dan meninggal di dalam mobil. Tidak lama setelah kejadian ini, kepolisian Lembang berhasil mengungkap pelaku di rumahnya di Lembang. Namun, dalam penyelidikan kasus pembunuhan purnawirawan TNI tersebut ada informasi yang tersebar bahwa kasus ini telah direkayasa oleh polisi. Tidak hanya itu, informasi yang beredar mengatakan bahwa beberapa oknum polisi menerima uang terkait kasus ini. Hal ini membuat markas Polsek Lembang didatangi oleh Forum Solidaritas Purnawirawan TNI pada Minggu 21 Agustus 2022 lalu. Mereka ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus pembunuhan rekan mereka itu. Lalu, juga ingin meminta polisi transparan dalam mengungkap kasus pembunuhan Letkol TNI Inf Muhammad Mubin. Wakil Ketua 1 GM FKPPI Jawa Barat, Iwan Saputra, juga meminta pasal yang menjerat tersangka lebih tepat. Ini karena menurut keterangan saksi, kasus pembunuhan ini termasuk pembunuhan berencana, sebab pelaku disebut sudah menyiapkan senjata tajam sebelum menusuk korban. Oleh karenanya, jika melihat kasus ini, maka pelaku seharusnya dijerat dengan pasal 340 subsider 338 KUHP sesuai dengan fakta hukum dan tanpa unsur rekayasa. Kapolres Cimahi AKBP Imron Ernawan pun langsung bersumpah akan menyusut kasus pembunuhan Letkol TNI Inf Muhammad Mubin sampai tuntas dan transparan. Diketahui, Brigadir J tewas diduga karena ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022. Ia menyebut Polri tidak bisa menutup mata bagaimana besarnya perhatian publik tertuju terkait dengan kasus kematian Brigadir J. Menurutnya, saat ini banyak spekulasi yang berkembang di publik yang bukan saja terkait dengan kasus penembakannya. Politikus Partai Demokrat itu meminta Kapolri mendalami spekulasi yang berkembang di masyarakat agar tak menjadi bola liar di masyarakat. Sebagai informasi, bunyi pasal 340 adalah barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Lalu pasal junto untuk lainnya adalah pasal 55 dan 56. Pasal 55, pidana sebagai pelaku tindak pidana. Satu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan. 2, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menghancurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya. Pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Akhirnya Mahfud MD buka suara soal sosok Jenderal Bintang 3 pilih mundur jika tangkap Ferdi Sambo. Mahfud MD buka suara soal sosok Jenderal Polisi Bintang 3 yang mengancam akan mundur bila tak mengusut kasus Irjen Ferdi Sambo. Hal itu dibahas Mahfud MD ketika sejumlah DPR mempertanyakan siapa sosok Jenderal Bintang 3 Polri yang mengancam akan mundur tersebut. Akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam sekaligus Ketua Umum Kompolnas RI, Mahfud MD, buka suara soal Jenderal Polisi Bintang 3 yang mengancam akan mundur bila tak mengusut kasus Irjen Ferdi Sambo. Sebelumnya mencuat ada informasi bahwa seorang Jenderal Polisi Bintang 3 menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam rapat tersebut, Jenderal Bintang 3 itu mendesak Kapolri agar segera menetapkan tersangka terhadap mantan Kadipropam Polri Irjen Ferdi Sambo yang terjerat kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Demikian hal itu disampaikan Mahfud MD dalam sebuah acara di televisi. Tapi Mahfud tidak menyebut nama sosok jenderal polisi yang mengancam bakal mengundurkan diri tersebut. Ketika aparat bersama Komisi 3 DPR RI, Mahfud didesak anggota Dewan untuk mengungkap kasus jenderal yang mengancam bakal mengundurkan diri tersebut. Namun secara tegas Mahfud menolak membuka identitas Jenderal Bintang 3 Polri yang ingin mengundurkan diri sejak awal kasus pembunuhan Brigadir J mencuat. Desakan agar Mahfud membuka sosok jenderal tersebut bermula datang dari anggota Komisi 3 DPR fraksi PAN, Sarifuddin Suding. Suding mengatakan Mahfud pernah menyampaikan adanya Jenderal Bintang 3 yang mengancam mundur jika Irjen Ferdi Sambo tidak dijadikan tersangka. Suding menduga tidak ada konsolidan di internal Polri karena ada jenderal yang mendesak demikian. Itu berarti bahwa di internal kepolisian tidak solid dalam penanganan kasus ini, kata Suding di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta, Senin 22 Agustus 2022. Karenanya Suding kemudian mendorong Mahfud agar membuka identitas jenderal yang mengancam akan mundur dari Korps Bayangkara tersebut. Suding meminta agar Mahfud tidak memberikan informasi kepada publik yang setengah-setengah. Mendengar desakan tersebut, Mahfud menekankan hanya ada 2 orang yang akan dia bocorkan perihal Jenderal Bintang 3 itu. Mahfud menegaskan dirinya tidak bisa dipaksa jika terkait persoalan sosok Jenderal Bintang 3 yang mengancam akan mundur tersebut. Menanggapi jawaban Mahfud, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menawarkan kepada agar rapat digelar tertutup supaya Mahfud mau membuka identitas Jenderal Bintang 3 itu. Namun, lagi-lagi Mahfud menolak untuk membocorkan identitas Jenderal Bintang 3 tersebut. Melihat Mahfud yang tetap bersikukuh menolak menjawab, anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Beni Kaharman lantas buka suara. Beni mengingatkan Mahfud yang pada menjadi anggota DPR bahwa kata dia, sebenarnya di DPR tidak ada yang boleh menolak untuk menjawab pertanyaan.